Bapak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK. Katanya Harun Masiku, kata mantan penyidik KPK ini, sudah ada waktu itu diidentifikasi ada di komplek PT KAI. Ya, PT IKA. Tapi sudah mau ditangkap, tapi tiba-tiba ada yang menggagalkan. Analisa Bapak ada apa? Yang kedua, kenapa Nasaruddin bisa ditangkap sampai ke Bogota? Ya, klien saya kebetulan. Tapi Harun Masiku sampai sekarang, siapa yang melindungi? Ya, pertama, kalau diumpamakan bermain musik, ya, ini teman-teman di KPK ini kalau dia mau lagu apa aja gitu, mereka tuh udah hafal gitu, nggak perlu pakai partitur gitu. Ya. Udah ratusan kali mereka melakukan OTT itu. Ya. Jadi kalau abis ini apa, abis ini itu udah otomatis saja mereka. Ya. Pertanyaan saya ketika itu, kok ini yang satu ini susah banget gitu. Menurut Bapak? Ya, menggeledah aja nggak jadi kan? Ya. Ke DPP aja nggak jadi digeledah. Jadi maksud saya, bagi seorang pemain musik yang sudah hafal memainkan tone-nya, lagunya, bahkan dia hafal persis, apalagi kalau target itu biasanya sudah jelas, by name, by address, selalu saya bilang begitu. Ini menjadi susah, jadi pertanyaan besar. Kenapa? Yang sudah ratusan kali, kok yang satu ini susah. Bahkan itu nggak di luar kota. Mereka biasa kerja di luar kota, bahkan di Medan yang mereka nggak tahu. Kalau Jakarta ini udah hafal mereka, jadi nggak ada hambatan. Analisa Bapak, apa memang ada oknum di KPK melindungi Harun Masiku? Saya pikir secara keseluruhan memang dimulai dari gagalnya kita menghempang Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19. Karena kita gagal, kemudian itu nilai itu berubah. Ya. Nilainya berubah, terus kemudian pola pikir berubah, kemudian statusnya nggak berubah, independensinya berubah, orkestrasinya berubah, dan semuanya itu sudah main kayak berbuat sendiri, tidak sesuai dengan ritme yang sudah biasa dilakukan. Jadi pertanyaannya kembali lagi, ini as a matter of leadership. Ya. Pertanyaan terakhir tadi, kenapa kaitannya kok agak sulit kaitan dengan kasus klien Bapak dulu? Ya, Nasaruddin. Dulu SBY jelas perintah, Pak. Ya. Polri cari kerjasama sama KPK. Yang sekarang ada nggak perintah kayak begitu? Ya. Makanya kalau buat mentanya saya, kapan ini bisa selesai? Mungkin nunggu Anies jadi presiden dulu. Hah? Ya. Saya nanya, tapi kohos dulu. Ya. Pertanyaannya ini meskipun dia bisa buka rahasia, sprint lead itu di zaman Pak Saud bukan? Yang mana? Kasus ini, surat perintah penyelidikannya masih zaman Pak Saud nggak? Pak Saud mungkin bisa menyampaikan. Ingat saya nggak ya? Ingat saya nggak. Saya kebetulan bukan tim lidik dan tim OTT-nya. Bisa jadi sprint lead sudah zaman Pak Saud loh itu. Enggak, karena itu kan kalau lihat dari pemilunya bisa iya, karena pemilunya kan 2019. 2019. Dan ini belum dilantik loh DPR. Ya, orangnya meninggal, kemudian itu persoalannya. Tapi kan itu bulan berapa ya? Pemilu bulan berapa tuh? Bulan Oktoberan something kan gitu ya? April, bukan? April, ya. April. Ya. Bisa jadi sudah, tapi saya nggak ingat persis tentang itu. Tapi yang saya bilang tadi adalah OTT itu udah biasa, Pak Hotman. Ya. Mereka itu udah otomatis harus gimana. Dan ini nggak pernah terjadi OTT bikin tim baru. Ya. Nggak ada kejadian. Mereka bisa memainkan siapa kemana, mengerjakan apa, itu udah biasa gitu. Tutup mata mereka OTT itu bahasa kasarnya. Tapi yang satu ini kok susah banget, dan itu di Jakarta. Kasusnya itu nggak sulit-sulit amat. Ya. Jadi kenapa ini bisa jadi kelihatan sulit? Ya kembali lagi high political environment gitu kalau. Jadi tindakan KPK itu sudah dipengaruhi oleh politik begitu? Analisis boleh salah, tapi keyakinan saya iya. Begitu. Karena pimpinan yang baru nampak nggak begitu paham OTT ini, dan ada jaksa yang jadi nggak paham, Pak. Beda nggak paham dengan nggak mau. Tapi kan artinya rangkaian itu saya yakin sudah oleh tim sebelum pimpinan zaman yang sekarang. Jadi zamannya Pak Saud gitu loh sebenarnya. Karena ada jaksa yang jadi supervisor itu bahkan tanda kutip di-grounded ya, Pak. Bisa jadi karena mau disuruh pulang. Tapi kemunculan Harun Masiku yang menurut saya ini tiba-tiba. Tapi kalau Bang Hotman lihat, saya sebagai pembaca media, itu 5 Agustus Sekjen PDI Perjuangan melontarkan opini tentang MK yang akan memutuskan 2023. Iya, 5 Agustus 2023 Sekjen PDI Perjuangan itu menyampaikan opini tentang MK yang akan memutuskan batas usia. Kritikan atau apa? Opini aja. Dia mengatakan harusnya, kalau saya tidak salah ya, kurang lebihnya
MK harusnya sesuai saja dengan Undang-undang. bukan. Open Gini, legal Din, policy. ya apa yang terjadi sekarang itu yang kita laksanakan, kira-kira gitulah. Harusnya Ya. dihormati. itu Jangan saja. dirubah begitu. Kurang lebih begitu. Ya. Kemudian 7 Agustus, jadi itu hanya selang 2 hari, tiba-tiba muncul tuh Harun Masiku terdeteksi, gitu kan? Jadi secara sebagai pengamat politik kan, saya lihat wah ini kenapa kemudian seperti ada Balas gayung berbalas. bersambut ya, gitu. Ya. Seperti jangan ngomong gitu, ini ada sesentil nih keluar nih, Ya. terdeteksi dia. Ya. Nah itulah makanya kalau dilihat kejadian-kejadian politik itu akhirnya kan disambung-sambungkan. Karena ini judulnya antara politik dan hukum, saya bicara politik, begitu gitu Jadi ya. Anda mengatakan Polri mensentil dengan ini nih. Saya nggak tahu siapa yang menyentil, tapi Ya. sequence-nya seperti itu. Ya. Makanya sekarang tadi siang kan agak rame tuh pada saat Pak Firly dasinya dibetulkan oleh Ibu Mega kan. Ya. Jadi kemana-mana tuh analisa-analisanya. Tapi tadi saya lihat Pak Firly. Kita lihat dulu videonya tadi. Oh, Kita iya. lihat dulu, kita dulu fotonya. Emang ada? Pada saat dasi ketua KPK, aduh mesranya. Momen Megawati merapikan dasi Firly Bahuri di sidang tahunan MPR. Ini petanda apa nih Pak? Pertanyaan dasinya miring aja Pak, terus dilurusin sama Ibu Mega. Enggak, tapi saya mau ini juga, saya mau tambahkan juga biar adil. Pak Firly, Pak Jokowi juga menyalami Pak Firly. Oh begitu, tapi kan nggak beres dasinya kan? Nggak beres dasinya kalau... Jadi analisa Anda kenapa? Siapa yang ketakutan? Siapa nih? Yang ini. Si DPO ini ketangkap. Saya tuh sampai hari ini juga nggak tahu kenapa begitu ada yang... Kenapa Bang Hotman sampai bertanya ada yang ketakutan atau tidak Iya. gitu kan? Karena sebetulnya kan case Harun Masiku ini biasa-biasa aja gitu. Tadi Bang Saud sudah bilang ini biasa, Bang Prasad juga udah bilang ini biasa juga. Bang Boyamin aja agak-agak sentil gitu kan. Jadi kalau menurut saya pertanyaan bagus di acara ini antara hukum dan politik ini kan mau yang mana? Nah kalau saya melihatnya karena Harun Masiku adalah tokoh politik gitu ya, kemudian kejadiannya juga dalam rangka sebuah kejadian politik gitu ya. Kemudian dari sequence yang terjadi ada politiknya, maka Jadi bisa Anda saja. yakin bahwa ada tokoh partai politik yang ketakutan, begitu? Saya Jangan yakin. mutar-mutar dong. Saya yakin apakah ada tokoh politik yang ketakutan, mungkin bukan ketakutan bahasanya, berkepentingan mungkin. Berkepentingan.